Kalau Siap. kita maknai Ya. sebuah amanah kekuasaan, jabatan itu sebagai ekspresi Ekspresi. pembagian peran saja. Oke. Kalau orang kepingin banget pada satu posisi, maka Ngebet dia pokoknya ini, pokoknya jadi pasti akan gitu. kehilangan kemuliaan satu. Yang kedua tersandera oleh banyak kepentingan. Betul. Nah, jadi ini bukan sok-sok, ini bulan puasa ya, bukan Ya. sok-sok ingin rendah hati atau apa. Kalau memang jalannya harus jadi gubernur ya bismillah. Ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa juga. Masih banyak peran lain yang bisa kita lakukan Betul memang. untuk memberi arti pada kehidupan dan meninggalkan legasi yang baik bagi kemanusiaan. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YS Podcast. Kali ini tamu istimewa, sangat luar biasa. Di Ramadan kita culik waktu abang kita satu ini. Ada Bang Zul. Assalamualaikum Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bang Zul sudah meluangkan waktu tengah kesibukan di bulan Ramadan bersedia ke YS Podcast Bang. Oke Bang, kalau kita melihat legacy, kalau saya tertariknya nih di abang ini sering mendengar abang memberikan sambutan, memang nggak pernah lama, tapi to the point, dan selalu ada kisah di situ, dan sumbernya adalah buku. Nah ini, ini yang membuat saya, wah ini berarti referensinya banyak ini, dan tentu itu tidak muncul sekali baca Bang, tentu atas pengalaman abang dalam pendidikan selama ini. Saya tertarik sekali Bang, anak Sumbawa bisa jadi ketua BEM di UI. Di UI ya. Iya. Ini saya hitung itu 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu ini. Lama ya. Sudah lama, dan kita tidak setelah itu Bang, tidak ada muncul. Mohon maaf, tidak ada yang muncul lagi anak-anak muda besar yang bisa berada pada posisi itu. Ini kan akan menjadi role model Bang. Adik-adik saat ini tentu mencari model lah, siapa nih kira-kira. Nah Bang Zul ternyata mampu di situ. Nah, kuliah di UI dulu gimana ceritanya nih Bang nih, milih di UI? Pertama sebelum menjawab itu saya merespon tadi yang pertama ya. Memang menurut saya itu karena dunianya sudah beda, ya lingkungan berubah begitu dinamis, begitu cepat. Apalagi kami sering diberi kesempatan untuk beri sambutan. Ya tentu saja ada teknik atau kaidah-kaidahnya ya. Betul. Dan sering saya sampaikan pada audiens bahwa sekarang ini kalau tokoh masyarakat, tokoh publik diminta sambutan jangan panjang-panjang. Betul. Karena kalau panjang-panjang orang lihat HP-nya. Jadi disrupsinya banyak. Betul. Nah, karena itu rumusnya sambutan itu harus lebih pendek dari khutbah Jumat, tapi lebih panjang sedikit dari doa. Kira-kira rumit juga ini kalau nggak pengalaman jam terbang tinggi Bang. Jadi, nah kalau lebih dari itu saya kira distraksinya akan luar biasa. Yang kemudian ada cerita, ada kisah, dan tidak semua orang juga bisa bercerita. Betul Bang. Tapi kata orang Amerika, manusia boleh saja atau bisa saja menolak kebenaran, tapi tidak akan sanggup menolak sebuah cerita. Jadi menyederhanakan satu hal yang rumit. Bisa kita lakukan dengan stories, telling stories. Jadi itu alasannya buat saya nggak berat-berat. Tapi mudah-mudahan dengan cerita itu apa pesan yang kita inginkan sampai pada audiens. Kembali pada UI ya. Dulu kalau nggak salah zaman saya tuh anak UI tahun 90 yang dari NTB itu 3 orang. 3 orang. Satu di keperawatan, masih program studi waktu itu, belum jadi fakultas seperti sekarang. Satu di fakultas kedokteran, Dr. Leli yang ada di Rumah Sakit Umum Provinsi. Sama saya di fakultas ekonomi di UI. Nah dari pas masuk UI kami bertiga ini ya seperti ada kekaguman luar biasa ya. Tidak menyangka bahwa kami dari daerah itu bisa datang ke ibu kota. Kalau dulu kan kiblatnya orang Indonesia bagian timur ini, terutama dari NTB ini kan kalau nggak di Makassar, Hasanuddin, ke Malang atau Jogja. Iya betul, 3 itu. Betul. Jarang yang punya keberanian ke ibu kota Jakarta, karena ibu kota jauh lebih kejam dibandingkan Ibu Tiri katanya. Betul. Jadi
berita kriminal, kemacetan, hal-hal yang sering kita lihat di dalam film dan drama-drama, jadi takut ke ibu kota, banyak sekali persoalan. Mendekati epicentrum semua itu tuh Bang itu. Nah, ketika masuk di sana, tentu karena ada senior yang dari Sumbawa juga ngasih orientasi lah. Di Fakultas Ekonomi ada Bang Andi Azizi namanya, dulu kuliah di Unram 2 tahun, terus pindah ke Fakultas Ekonomi di UI. Nah, di sana itu namanya anak NTB, makanya saya sangat paham betul ya. Kita itu punya kemampuan menjadi aktivis mahasiswa. Karena selalu bisa standing among the crowd, selalu mampu muncul di tengah kerumunan itu. Karena kepiawaian orang dari daerah kita ini mengolah kata, mengartikulasikan kalimat-kalimat yang menghentak, indah, membuat orang terperanjat. Bisa berorasi dengan bagus, yang dibutuhkan sebenarnya oleh banyak aktivis mahasiswa. Jadi kosakata kita orang dari NTB ini dalam diksinya dan lain sebagainya itu mantap. Jadi tidak heran kalau kita menjadi berbeda dibandingkan anak Jakarta yang sudah seperti mesin. Anak Jakarta ini kan dari TK dia sudah dileskan oleh orang tuanya kumon, matematik, kemudian didesain secara khusus untuk satu saat ikut bimbingan belajar karena mau masuk ITB, UI, UGM dan lain-lain. Sejak TK di setting seperti itu. Iya, jadi ada harapan orang tuanya bahwa one day anak-anaknya bisa diterima di kampus-kampus besar itu. Jadi mereka teratur hidupnya. Nah, sedangkan kita ini kan bebas merdeka. Mikirnya ke sana pun enggak ya. Jadi ekspresinya itu ekspresi yang tulus, lantang, tegas, dan tanpa ketakutan sama sekali terhadap banyak lingkungan yang ada ya. Jadi ketika kita menjadi mahasiswa waktu itu saya langsung jadi ketua angkatan. Jadi di UI tahun 90 saya jadi ketua angkatan. Hanya waktu itu saya ingat saya pernah pidato di depan mahasiswa baru tentang Mahathir Muhammad. Wah, langsung nembaknya lah. Top langsung. Waktu itu saya masih ingat saya ngomong tentang Mahathir itu lantang betul. Bahwa jangan sampai daerah kecil seperti Malaysia mampu mendikte Indonesia. Buat anak-anak Jakarta tuh ini siapa ini gitu kan yang ngomongnya keras gitu. Mungkin aja karena naif, karena terbatas pengalaman dan pengetahuan, tapi berani. Berani, ya betul. Begitu juga dulu kan ada penataran P4 buat mahasiswa baru. Betul, selalu. Jadi kita memang senang berdebat, senang berargumentasi. Jadi tidak heran lah kemudian menjadi ketua angkatan waktu itu. Nah, ketua angkatan dari satu tempat yang kecil daerah kita ya, itu berinteraksi dengan orang-orang yang punya pengalaman organisasi yang matang sejak SMA, pengalaman berinteraksi luar biasa. Dan kebetulan waktu itu saya baru pulang dari Australia juga. Jadi kelas 3 SMA walaupun saya di Sumbawa itu saya di Australia. Jadi ada PD juga, confidence. Modalnya luar negeri nih Bang. Nah, modal luar negeri dan besar kepala juga. Dan di situ saya belajar bahasa Inggris saya, NIM saya waktu itu kalau ujian di sini kan selalu dapat 9, bahkan saya tuh ya waktu SMA di Sorry aja waktu Eptanas pun bahasa Inggris teman-teman saya tuh bagus di SMA 1 tuh karena kita bagi-bagi lah, malu agak bandel juga dulu. Jadi, ini kebaikan nih, kebaikan. Nah, Anda bayangkan untuk melihat situasi kapasitas kompetensi FEUI. Saya ini baru pulang dari Australia kelas 3, bahasa Inggris bagus. Dan di FEUI itu kan nilai itu bukan pada nilai misalnya 80, 90, enggak. Tapi relatif. Kita diadu dengan kompetitor kita. Jadi saya masuk ke sana kan di kelas kita udah bahasa Inggris. Enggak pernah di FEUI itu di kelas guru bahasa Inggris atau yang lain tuh hampir semua 100% English. Saya dengan kemampuan bahasa Inggris yang bagus berpulang dari Australia, menonjol langsung di situ Bang. Saya dapat C. Wah. Dapat C di situ. Saya dapat C. Untuk menggambarkan how competitive FEUI was at that time. Menunjukkan bahwa ini bukan sekolah sembarangan UI itu. Terus saya tanya, saya ini setahun di Australia gitu, pintar bahasa Inggris C, terus tanya yang dapat A teman saya sebelah itu, ternyata dia lahir di Arizona di Amerika.
SMP SMA-nya di Amerika. Oh, ini jadi guru Lia, guru bahasa Inggris segala. It was crazy. Jadi baru kita agak-agak besar kepalanya, agak-agak mengecil dikit. Ada shock culture dikit gitu ya. Bukan shock culture, kita menyadari bahwa di atas langit masih banyak langit yang lain. Betapa kerdil dan kecilnya kita sebenarnya dibandingkan dengan anak-anak yang hebat itu. Betul. Ternyata kita full of talents yang luar biasa dalam kolam yang namanya UI itu kita berada lingkungan yang sangat kompetitif. Itu baru bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris. Dan di situ kadang-kadang mahasiswa baru FEUI itu tidak benar-benar murni mahasiswa baru. Ada yang 2 tahun sudah kuliah di STAN, pindah ke FEUI. Ada yang kuliah di IPB. Jadi bukan orang baru. Jadi mereka sudah setahun di Pajajaran. Jadi udah matang sebetulnya. Jadi kompetisinya Anda bisa bayangkan. Nah jadi saya tes misalnya dulu ada namanya Yoke, teman saya, dia dia pernah kuliah di IPB sebelum itu masuk FEUI. Nah, kita kan dulu NIM dapat 67 itu susah kan. Wah, berat itu, matematik nasional. Dia nilai matematika NIM-nya 10. jadi teman kita berkompetisi di UI itu was crazy. Jadi anak-anak hebat yang luar biasa. Bahasa Inggrisnya saya lihat, ya Allah, jadi kita ngerasa di kampung juara kelas gitu, di kampung paling bagus bahasa Inggrisnya. Kesana itu jadi rata-rata. Nah tentu mesti ada cara yang lain. Akhirnya kita ingin, apalagi dengan kemampuan ekonomi yang pas-pasan dibandingkan dengan orang yang di sana, kan tentu caranya berbeda lagi. Nah, salah satu cara kita mengekspresikan apa yang kita miliki dengan menjadi aktivis mahasiswa. Nah, karena kebanyakan mereka ini kan robot juga, sudah didesain 3 tahun setengah kuliah, 4 tahun kemudian bekerja di kantor akuntan, di international community, kemudian international institution, jadi ngambil postgrad. Buat mereka tuh udah jalurnya jelas. Semua by design ya kalau mereka ini ya, lebih banyak. Secara otomatis. Dan yang jadi aktivis itu nggak banyak. Ini pilihan yang sedikit ini ya. Jadi nggak banyak, kayak prophetic minority lah. Jadi minoritas gitu. Jadi hanya orang-orang dari daerah biasanya yang berkumpul di masjid gitu kan, terlibat dalam diskusi di bidang penalaran, aktif di aktivis mahasiswa, nggak banyak. Paling-paling anak Jakarta itu kalau mau aktif ya di Jazz Goes to Campus, music, gitu. Mereka ekspresi ke sana. Tidak ke dalam diskusi-diskusi politik. Nah, apalagi kalau ternyata sebagian besar dari mereka adalah anak-anak pejabat yang sedang memegang pemerintahan. Jadi mengharapkan mereka mengkritik orang tuanya. Oh, mohon maaf ini nggak banget gitu ya. Jadi kalau kita tanya siapa sih bapaknya, ada anak menteri, ada anak dirjen, ada anak dirut bank, ada anak duta besar, ada they are all there. Jadi mengharapkan mereka jadi aktivis itu agak berat memang. Jadi hanya kami yang dari daerah dan nggak banyak memang. Nah, jadi sebenarnya yang aktif di kampus itu adalah segelintir orang. Kecuali di kampus-kampus ilmu sosial yang lain. Kalau itu udah wajar Bang. Nah, kalau misalnya di FISIP UI gitu. Kemudian FISIP UI itu tokohnya zaman saya Menteri Menkominfo sekarang tuh, si Budi Ari, kita memanggilnya Muni. Nah, waktu saya jadi ketua Senat di UI, dia kepala penerbitannya tuh. Waduh. Ada Nusron Wahid, ada Fahri Hamzah, Fadlizon, macam-macam lah waktu itu teman-teman kita tuh. Jadi buat kami itu karena pilihan yang sedikit. Nah, waktu itu juga kan kampus UI ini dibagi dua, ada Salemba dan di Depok. Jadi kalau di Depok ini kan diskusi tentang pergulatan intelektual mahasiswa itu begitu ketat. Ada Pak Eep, Mas Eep ya, salah satu tokohnya. Ada Mas Fadlizon, Indra Jaya Piliang, macam-macam lah. Semua tokoh-tokoh ada. Nah, kami di Salemba, FEUI dan FKG itu di Salemba. Karena jaraknya cukup jauh, cukup teralienasi dari dinamika kampus. Nah, tahun 1994 ada ide, karena dulu kan Senat Fakultas, mulai ada pemilihan ke Senat Universitas. Nampaknya mereka bertempur menggagas Senat Universitas ini di kampus-kampus yang ada di Depok.
Nah, mahasiswa yang ada di Depok. Di Depok. Nah, FEUI dan FKUI, FKG ini relatif sepi dari diskusi itu. Lebih ke ilmiah, ke akademik mungkin ya, konsep ke sana. Karena relatif agak berat dalam tanda kutip ya. Ya. Nah, sehingga ketika ada pemilihan one man one vote, one student one vote kayak pilkada kayak pemilu sekarang itu kita sudah mulai di UI 30 tahun yang lalu. Jadi kampanye ke jurusan, kampanye ke universitas dan lain sebagainya. Saya masih ingat waktu itu yang tertarik maju itu Fadlizon. Fadlizon sama siapa waktu itu. Nah, Fadlizon ini kan punya grupnya sendiri sama Pak Prabowo segala macam nih. Betul. Pak Prabowo, Pak Din Samsudin, Amir Syarifuddin segala macam. Kemudian yang Pak sudah mulai tuh. Nah, karena mereka antara teman-teman Pak Muni Budiari, Pak Menkominfo dan kubunya Van ini kan nggak ketemu. Wah, ini pokoknya tempur aja. Keras ini. Misalnya Pak Prabowo mau ke kampus waktu itu ditolak karena dibawa oleh Pak Fadlizon, ditolak oleh teman-teman Pak Menkominfo nih, nggak setuju tentara masuk kampus. Jadi dinamika pergulatan menjadi ketua senat itu keras betul. Karena ini betul-betul nanti akan dipilih ketua senat yang dipilih secara langsung oleh mahasiswa UI. Nah, karena begitu kerasnya persaingan di Depok ini, nampaknya wah bakalan seru lah. Perlu dicari kayak alternatif yang lain. Yang mungkin tidak terlampau menggebu-gebu, tidak terkontaminasi oleh politik kampus yang di Depok, dicarilah di Salemba. Kira-kira gitu. Nah, di Salemba itu saya diminta oleh teman-teman karena teman-teman yang sekarang menjelma jadi PKS itu sudah lama ada di kampus. Nah, siapa kira-kira waktu itu yang bisa waktu itu yang paling kuat memang rencana itu Fadlizon memang. Nah, dicarilah sama teman-teman siapa kira-kira yang mampu mengimbangi Fadlizon. Fadlizon pengalaman di Amerika bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Waktu itu dia sering nulis di media nasional. Pokoknya tokoh yang ditunggu lah Fadlizon waktu itu. Hampir tidak ada lawannya. Nah, baru komunitas ini siapa kira-kira yang bisa cari yang sepadan dengan Fadlizon. Nah, katanya itu coba lihat Zul itu mungkin bisa gitu kan. Nah, cuman saya waktu itu agak berat memang. Belum pede. Bukan, karena saya mau selesai. Saya semester 7 sudah kan, semester 8 rencana saya selesai. Jadi saya, kita bukan orang kaya. Racing against the time, berlari dengan berpacu dengan waktu, kita ingin segala sesuatu kan. Nah, ini kalau saya harus jadi ketua saya tertunda setahun lagi kan. Padahal itu yang utama dari orang tua itu segera lulus kan. Apalagi waktu itu sebenarnya karena setelah saya lulus saya memutuskan untuk menikah kan. Oh iya betul. Jadi waktu itu sudah Buniken itu sudah ada pacaran Anda dan saya nggak pacaran sama Buniken, tapi dia bilang kalau Anda serius ya kita menikah. Nah, ini bisa rusak semua rencana ini kan. Rencana masa depan berabe gara-gara ketua BEM ini. Dan akhirnya ketika saya akhirnya diminta oleh komunitas ini, teman-teman PKS sekarang ini, yaitu maju jadi ketua BEM UI karena pemilihan langsung kan. Akhirnya Fadlizon mundur. Fadlizon mundur karena memang walaupun kita jarang tampil di Depok, tapi struktur teman-teman ini di semua fakultas itu kuat. Nah, akhirnya muncul waktu itu saingan kita dari Fakultas Teknik. Dan ternyata ketika kita maju, tampil, menang telak tuh. Waduh, luar biasa. Menang telak jadi ketua BEM UI yang pertama, ketua harian Senat Mahasiswa Indonesia, Universitas Indonesia. Itu ceritanya. Wow, ini baru tahu saya ternyata mesin Bang Zul ini jalan 30 tahun yang lalu. Gak heran gitu sekarang. Luar biasa Bang. Nah dulu kebetulan ya, karena waktu jadi mahasiswa itu, saya tuh kan tinggal di Masjid Arif Rahman Hakim. Jadi ya sering khutbah Jumat di UI di masjid. Jadi imam masjid di Salemba. Jadi buat teman-teman yang beraktivitas di kerohanian Islam bukan yang aneh lah. Jadi kita bukan tokoh yang muncul tiba-tiba. Karena memang dulu tim kerohanian ini tidak mau juga cawe-cawe sama politik kampus. Betul. Dipisah memang dulu Bang. Baru pada saat itu mengatakan, ini kan teman-teman kalau ngomong kampus-kampus hijau gitu kan tentang kerohanian, Indonesia ini kan plural. Indonesia ini deeply divided by ethnicity, religion dan lain-lain.
Betul. Oleh karena itu kalau mau jadi pemimpin Indonesia masa depan harus muncul menjadi pimpinan organisasi kemahasiswaan yang plural, yang inklusif gitu. Nah ini sebenarnya dari komunitas ini saya yang pertama menjadi ketua BEM, ketua senat di seluruh kampus besar. Pecah telurnya di situ di ya. situ. Aktivis. Jadi itu ceritanya. Jadi saya bukan karena NTB-nya. Tapi karena saya bersintesa dengan satu kelompok, satu komunitas yang aktif dari kampus, jadi kami memaknainya ya begitu saja. Ketika dimaknai oleh teman-teman, diberi tugas untuk jadi ketua senat, ya jadi ketua senat saja. Jadi tidak karena prestasi pribadi. Nah, dari kami dari awal tuh sudah diajar ya bahwa Anda tampil bukan karena Anda hebat secara pribadi, tapi karena kesepakatan. Nah, jadi saya juga walaupun jadi ketua senat di UI tidak merasa pandai sendiri, tidak merasa besar kepala sendiri, karena kami tahu kami adalah satu arus yang mengalir bersama. Yang kebetulan saja sekarang Anda diminta melakoni peran sebagai ketua senat. Nah, jadi dari awal memang sudah ditanamkan nilai itu. Bahwa Anda ya kalau istilahnya PDIP seperti petugas partai lah. Jadi Anda sebenarnya jadi ketua senat itu Anda bukan berarti Anda hebat dibanding yang lain. Anda cuman diperankan menjadi ketua itu, dan untuk sementara Anda menurut sebagian teman-teman pas untuk peran itu. Tapi apakah Anda menentukan Anda berkuasa? Belum tentu. Sama seperti sekarang misalnya jadi gubernur di NTB misalnya. Ya bukan karena kami hebat, bukan karena Anda punya sesuatu, tapi menurut teman-teman di komunitas ini, Anda sekarang ini lebih pas memerankan peran itu. Nah, jadi bukan berarti kami terus kemudian punya power yang eksesif atau apa, biasa-biasa saja. Dan menurut saya ini luar biasa. Kalau kita maknai sebuah amanah kekuasaan, jabatan itu sebagai ekspresi pembagian peran saja. Oke, ini luar biasa kata pembagian perannya. Bang, saya dulu sempat juga sih, artinya pemberitaan di media nasional Abang maju itu justru pertama kali maju di kontestasi pilkada itu bukan di daerah sendiri. Dan Abang itu sering mengatakan itu, terpilih di daerah sendiri itu hal biasa. Tapi terpilih di daerah orang, nah ini yang menjadi hal yang luar biasa. Ya memang waktu itu tidak ada pikiran buat saya maju di Banten. Karena waktu itu saya sudah jadi anggota DPR. Iya, posisinya aman itu, Bang. Tapi sama seperti sekarang lah, waktu itu anggota DPR itu tidak harus mundur. Oh iya, Nah, waktu itu memang dari hasil survei di Banten itu yang paling tinggi itu Bu Atut, karena waktu itu kan wakil gubernur incumbent sama Marissa Haque. Karena artis. Nah, saya gimana mau jadi gubernur Banten? Saya itu kan memang dapil saya Banten, tapi itu Tangerang. Tangerang sama Jakarta itu kan sama saja. Sedangkan Banten ini kan ada Tangerang, ada Serang. Kalau Tangerang ini kan multi-pot society lah, jadi seperti Jakarta campur-campur. Betawi ada, yang lain juga ada. Nah kalau Serang Cilegon ini bahasa Jawa dia. Kalau Lebak Pandeglang bahasa Sunda. Nah, gimana mau jadi gubernur Banten? Orang Lebak Pandeglang aja saya nggak pernah lihat sebelumnya. Iya kan? Iya. Nah dulu jadi yang paling tinggi surveinya itu Ibu Atut. Kemudian itu sama Marissa itu dekat. Nah, sedangkan waktu itu PKS termasuk salah satu partai terbesar di Banten, kuat. Jadi bukan karena individu personalnya, tapi secara kolektif memang PKS itu kuat sekali di Banten. Nah, akhirnya waktu itu diminta Bu Atut mau nggak jadi nomor 2, karena PKS waktu itu banyak senior-senior kami masih melihat kepemimpinan wanita itu lebih bagus laki-laki lah gitu. Nah Marissa juga begitu. Nah akhirnya Bu Atut tetap bersikukuh nomor 1, artinya nggak bisa masuk lah di PKS waktu itu. Nah kemudian Mbak Ica, siapa calon yang bisa menandingi Bu Atut? Yang dari segi survei ya Mbak Ica lah. Jadi waktu itu kita sudah pakai survei, jadi survei bukan hal yang baru ya. Jadi kalau ada yang tidak percaya survei, dia udah ketinggalan puluhan tahun bahkan ratusan tahun dalam ilmu politik tuh. Nah tapi Mbak Ica ini karena dia bintang film terkenal, suaminya juga Ikang Fauzi gitu, dia juga nggak mau nomor 2. Wah, pasti Bang. Mana ada
orang PKS ini yang mau nomor 1 nggak ada yang laku kata dia. Nah tapi PKS tetap bersikukuh karena dia nggak ada partainya. Karena Bu Atot waktu itu sudah ngambil PDIP. Aduh, sudah diambil semua. Iya. Nah Mbak Ica ini tetap ingin maju karena memang dia ingin bikin perubahan, ingin mensejahterakan Banten itu luar biasa. Jadi Mbak Ica ini ingin tetap maju. Popularitas kan tinggi. Situ ya, Pak, ya. Jadi dia sudah kampanye lebih dulu. Nah untuk maju dia butuh kendaraan dan PKS yang tersedia. Jadi PKS bisa kurang 1 kursi aja. Oh, sebetulnya sendiri hanya kurang 1. Jadi PKS waktu itu akhirnya sama PSI 1 kursi. Tapi syaratnya Ica, Mbak Ica Marissa Haque mengatakan saya mau jadi nomor 2 asal nomor 1-nya Dr. Zul. Wow. Itu syarat dari Marissa Haque waktu itu. Wow. Asal yang mau itu dari itu Dr. Zul. Nah waktu itu saya nggak pernah kepikiran. Nah tapi seperti tadi itu PKS ini komunitas yang egaliter. Seperti instruktif lah. Waktu itu akhirnya diputuskan persoalan Anda mau atau nggak mau itu belakangan. Tapi partai memutuskan menugaskan Anda jadi calon gubernur. Sebagai petugas partai. Petugas partai. Jadi kalau PDIP mengatakan petugas partai, walaupun kita tidak membahasakan petugas partai ya. Jadi saya diminta untuk jadi calon gubernur. Karena ini semua kesepakatan yang diputuskan bersama, ya sami'na wa ta'na, ya taat dan melakukan peran itu. Dan hanya 3 bulan kampanyenya. Drastis, luar biasa. De facto-nya sebenarnya kita menang menurut banyak orang ya. Walaupun akhirnya melawan incumbent berarti. Melawan incumbent waktu itu. Tapi menurut saya ya itu nikmatnya bersama-sama ya. Bekerja dalam kolektif kolegial berjamaah gitu. Ada keberkahan, ada kebaikan, dan kita kalah ya sudah kembali kepada peran seperti semula. Juga, ya? Jadi tidak ada hard feeling juga. Karena disuruh maju ya maju. Nah setelah berhasil nggak berhasil itu urusan lain. Jadi bukan tanggungan buat Bang Zul sendiri gitu. Misalnya kekalahan itu nggak ada. Bayangkan yang bersama-sama itu kita tidak saling mengenal waktu itu tim-timnya, tapi karena sudah bersama dalam komunitas ini begitu lama, dahsyat sekali kita kerja 24 jam. Wow, ini baru saya tahu ini sahabat YS Podcast, ternyata cerita menjadi nomor 1 itu sangat luar biasa. Mesin partai ternyata Bang ya. Yang sangat sama dengan sekarang tiba-tiba teman-teman di DKI minta saya maju di DKI sama saja nih. Saya udah dengerin nih Bang. Saya diminta maju di DKI karena PKS menang di DKI, tapi saya bilang ya ini belum jadi keputusan partai, ya masih pertimbangannya banyak gitu. Oleh karena itu ya prioritas kita ya di Nusa Tenggara Barat saja lah. Dan saya bukan mau bermaksud mau rendah hati atau sok-sok humble gitu, enggak harus juga saya jadi gubernur itu. Buat saya kita bisa berkiprah di mana saja sebenarnya. Yang penting kita happy dan personal calling kita tuh di situ. Jadi pengalaman saya lama di politik nasional ya. Kalau orang kepingin banget pada satu posisi, maka dia pasti akan kehilangan kemuliaan satu. Yang kedua tersandera oleh banyak kepentingan. Nah jadi ini bukan sok-sok ini bulan puasa ya, bukan sok-sok ingin rendah hati atau apa. Kalau memang jalannya harus jadi gubernur ya bismillah. Ya kalau enggak juga nggak apa-apa juga. Masih banyak peran lain yang bisa kita lakukan. Betul memang. Untuk memberi arti pada kehidupan dan meninggalkan legasi yang baik bagi kemanusiaan. Wow, itu catatannya ya teman-teman, jadi tidak harus. Tapi kalau mendengar dari cerita Abang tadi sejak menjadi ketua BEM, saya melihat ada ketaatan betul ini terhadap instruksi di komunitasnya Abang. Artinya ketika diamanahkan untuk maju, ya tidak ada kata tidak. Ini mental dari mana ini Bang Abang dapat? Kita itu kan mungkin bukan semata ketaatan, tapi pertimbangannya juga rasional. Kalau ketaat membabi buta tanpa rasionalitas juga konyol juga. Tapi hitung-hitungannya pas. Waktu itu walaupun kita mau maju jadi ketua BEM UI, kan kekuatan kita di semua fakultas, semua jurusan kuat. Hitungan sudah ada gitu ya. Bahkan waktu itu bahasa mereka siapapun yang dimajukan, jadi nggak harus saya tuh yang menang gitu.
Tapi juga bukan sekedar menang, tapi ada kepantasan juga. Jadi selain menang, pantas. Jadi jangan karena sok hegemonik besar, berkuasa, kemudian semaunya. Kan logika publik juga harus diperhatikan. Jadi pantas, makanya kita jangan gede rasa juga, jangan besar kepala bahwa Anda di sana itu karena Anda dianggap mampu melakukan peran itu. Bukan berarti Anda hebat, Anda apa, cuman Anda mampu melakukan peran itu dengan baik di situ. Nah besok setelah peran itu Anda jadi peran figuran, ya nggak apa-apa juga. kembali ke dunia nyata. Kalau dianggap kita di episode yang lain dalam kita berkiprah di hidup ini adalah peran figuran, ya lakukan peran figuran itu profesional juga, dengan hati juga. Hidup ini seperti kata Ahmad Albar, hidup ini panggung sandiwara. Betul, Bang. Jadi ya jangan terlampau masukin ke hati ya, masuk bahwa kalau nggak jadi gubernur terus waduh segala macam cara dilakukan untuk memperoleh itu. No, enggak. Jadi ini pembagian peran aja. Ada yang jadi ketua, coba lihat struktur partai misalnya di PKS di sini, ada yang jadi ketua DPW, besok dia tiba-tiba nggak jadi, ya biasa aja. Mungkin dalam episode ini Anda jadi ketua DPW, tapi besok jadi ketua MPW, ya jadi aja. Dalam episode ini Anda jadi ketua, wakil ketua DPRD, besok yang lain simple aja. Nah ini juga tidak mudah karena kita we are all human. Kita ini manusia juga yang punya komunitas. Tidak semua masyarakat memahami proses ini. Kita punya keluarga besar yang masih kadang-kadang mereduksi mana kekuasaan sebagai bentuk kehormatan semata gitu. Jadi menjelaskan hal-hal ini pada banyak orang kan memang nggak gampang. Hanya orang dengan kematangan di dunia aktivis atau aktivisme dan pergerakan yang bisa menginternalisasi perasaan ini dengan penuh. Intinya ini adalah perjalanan panjang Bang ini. Jadi, panjang sekali dan di situ juga Bang saya belajar satu hal. Di Indonesia ini banyak sebenarnya sutradara yang tidak kelihatan. Nah, banyak orang penting, perannya banyak dalam republik ini tapi nggak pernah disebutkan di media-media mainstream. Nah kita malu mestinya pada orang yang banyak keluar keringatnya, pikiran, perasaan, bahkan darahnya buat daerah kita, buat bangsa kita. Justru menepi. Menepi dan menurut saya orang-orang besar yang sebenarnya itu. Jadi mereka yang menulis skrip ceritanya, yang mendesain alur ini itu luar biasa. Tidak pernah tampil di publik. Pernah tampil di publik. Dan saya berinteraksi dengan orang itu tuh luar biasa. Kebesaran jiwa Bang. Artinya itu mesti punya kematangan spiritual yang tinggi. Betul. Sehingga orang tidak tahu siapa dia. Yang sekarang sudah almarhum misalnya di PKS itu ada namanya Ustadz Hilmi Aminuddin. Ada Pak Untung Wahono. Itu orang-orang hebat yang orang nggak ngerti sebenarnya, tapi Masya Allah ada Ustadz Rahmat gitu. Nah orang-orang yang menurut saya nggak pernah punya mimpi ingin jadi gubernur, nggak pernah mimpi punya jadi menteri, nggak pernah mimpi pengen jadi ini itu, tapi dengan kematangan spiritualitas yang luar biasa, luar biasa. Di NTB pun begitu. Ada tokoh-tokoh itu Bang ya. Apakah PKS itu yang paling hebat Dr. Zul? Enggak. Apakah yang paling hebat itu SJP Abdul Hadi? Enggak. Apakah yang Agil? Enggak. Banyak orang-orang yang sebenarnya tidak kelihatan, tidak mau tampil, tapi sebenarnya punya peran yang sangat penting. Nah, jadi menurut saya yang kayak gini-gini itu kita jadi malu sendiri kan kadang-kadang. Malu Bang kalau tahu ternyata ada orang yang sebenarnya mencari keridhaan Allah aja di tujuan. Nah, kita itu masih berjibaku pada ingin populer, ingin dipuji, ingin tepuk tangan, ingin itu. Sementara ada orang yang hidupnya sudah nggak mikirin itu. Selesai. Nah ini yang kayak menurut saya itu kan bukan hanya di PKS ada orang begini nih. Betul. Bukan hanya di NW ABDI. Di komunitas Hindu ada orang-orang begini. Wow. Di komunitas Kristen, Buddha banyak yang begini-begini nih. Nah saya bersyukur di NTB ini punya kesempatan bertemu dengan orang-orang yang sudah selesai urusan dunianya ini. Wow. Dan kita kadang-kadang kalau mereka dijadikan cermin, ya betapa masih kecilnya kita dibandingkan kontribusi mereka. Nah ini yang sering saya malu ya, bukan pura-pura rendah hati, enggak. Banyak orang yang banyak kiprahnya,
banyak amalnya, banyak kerjanya, tapi menikmati jalan yang sunyi ini. Justru mereka menikmati dalam kesunyian. Yang jelas mungkin resepnya Bang Zul tadi, bahagia itu Bang. Bang, melihat perjalanan, saya mau pindah ke UTS ini Bang. Saya ke UTS sudah 3 kali. Dulu awal itu saya juga heran. Kenapa Bang Zul membangun di sini? Sebenarnya pertama kali saya masuk Bang. Kenapa di bukit-bukit ini yang dia bangun gitu. Jadi saya sempat heran. Tapi setelah kesana lagi ngelihat perkembangan, oh ini maksudnya. Jadi, wow, ini luar biasa.